Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan diberikan keberkahan dan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang lagi di channel Erik Wiro. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk meng-share atau berbagi pengalaman mengenai bagaimana pijat refleksi bisa mengatasi penyakit kanker hati ya. Seperti kita ketahui adalah terjadinya perubahan gen atau sel-sel yang kemudian bermutasi menjadi sel yang tidak bagus, dan itu akhirnya menumpuk semakin banyak hingga sel-selnya itu membuat seperti kayak koloni ya kalau di badan kita ini. Dan bila mana hal itu sudah terlalu banyak, dia itu akhirnya mengakibatkan gangguan yang kita kenal awalnya mungkin seperti tumor, seperti yang mana kemudian bila mana tumor itu pecah, atau tumor itu menyebar, itu kita kenalnya sebagai kanker. Jadi untuk definisinya sendiri teman-teman bisa silahkan cari di Google untuk lebih jelasnya. Jadi kali ini kita akan membahas pijat refleksi, bagaimana pijat refleksi mengatasi kanker hati ya, khusus kanker yang di bagian hati. Oke, tanpa lama-lama saya langsung aja. Jadi sebelum kita refleksi, saya selalu menganjurkan untuk melakukan yang namanya stretching ya di sini ya. Jadi ini stretching ini untuk melemaskan otot-otot yang ada di telapak kaki, terutama otot yang ada di sini nih ya. Otot ligamen nih yang di sini nih, yang otot yang digunakan kita untuk melangkah ya. Nah ini kadang-kadang ini kaku ya. Atau juga bila mana ada penebalan, itu kita bisa lembekkan yang tadinya keras ya. Penebalan tersebut biasanya itu keras kalau kita pegang. Nah caranya seperti ini teman-teman, lakukan 2-5 menit ya. Terus kita genggam gini ya supaya ini rileks kakinya. Nah fungsinya apa? Fungsinya untuk agar yang kita mau itu yaitu pada saat lagi dipijat refleksinya nanti hasilnya maksimal. Maksudnya hasilnya maksimal itu adalah pada saat kita memijatnya mudah, dan juga kotoran-kotoran yang menyumbat itu yang menyebabkan terganggunya gangguan di organ-organ tubuh kita itu bisa kita keluarkan secara bertahap ya. Jadi pijat refleksi ini tidak seperti orang makan cabai ya teman-teman ya. Harus dipahamin bahwa pijat refleksi ini adalah suatu pengobatan yang menyeimbangkan kembali sistem yang ada di dalam tubuh kita yang tadinya mungkin terganggu akibat adanya endapan kotoran di jalur darah ya. Nah jalur darah tersebut akhirnya dibersihkan lagi. Nah setelah bersih otomatis orang tersebut jadi sehat lagi. Prinsipnya seperti itu ya. Nah setelah ini udah di stretching 2-5 menit, maka kita langsung balurkan hand body lotion, bisa juga olive oil, minyak kelapa atau minyak urut, agar ini menjadi lembab dan pada saat nantinya dilakukan pemijatan kulitnya tidak lecet teman-teman ya. Kemudian kita langsung aja ke titik pemijatannya. Nah bila mana teman-teman belum mengetahuinya, saya sudah sediakan gambar-gambarnya, letak titik-titik refleksi. Nah teman-teman tinggal download, ada link downloadnya di deskripsi ya. Jadi silahkan download dan kemudian di print, dan kemudian kita bisa belajar bersama-sama di sini. Oke, kita langsung aja. Untuk berdasarkan pengalaman saya bahwa untuk pijat refleksi ini harus didahului oleh di bagian ginjal, kandung kencing, saluran kencing yang dipijat. Itu yang pertama kali. Kenapa? Karena 3 titik itulah yang nantinya akan berfungsi paling aktif ya. Jadinya kita aktifkan dulu dia. Jadi pada saat nanti dia menerima kotoran-kotoran, itu bisa langsung oleh ginjal, yang diterima oleh ginjal itu bisa langsung dibuang melalui saluran kencing dan melalui penis kandung kencing, yang kemudian dikeluarkan melalui penis atau vagina ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, kenapa harus dilakukan pemijatan di 3 titik pertama itu ya. Oke, kita tentukan aja langsung titiknya.
Di sini nih ada, kita raba begini ya. Nah, ini ada tulangnya. Nah, ini seperti ini begini. Ya, kita luruskan begini, terus kita begini teman-teman. Nah, gini ya. Nah, ini dari sini kita tentukan titik ginjal itu adanya antara telunjuk dengan jari tengah. Ya, seperti ini di sini teman-teman nih. Nah, gitu. Ya. Ini kurang lebih gini teman-teman. Nah, ini titik ginjalnya. Nah, kemudian titik kandung kencing ini antara jempol dengan telunjuk ya. Nah, kemudian di sini ada, kalau kita raba nih ada tulang di sini ya, nonjol ya. Nah, kalau yang kurus itu gampang nentuinnya. Tapi kalau yang gemuk agak, kita harus raba dulu, agak ditekan ya. Nah, kita kalau enggak gampangnya begini aja kalau saya. 1 2 3 gini. Ya. 1 2 3 jari, 3 jari ini ya. Nah, 3 jari ini, ini di depan ini ya, sejajar dengan ini juga, dan ini di belakangnya, dan antara kulit atas dan kulit bawah ya, seperti ini teman-teman. Ini saluran kencing teman-teman. Nah, gini teman-teman, ini adanya di sini teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi ini gini ya. Oke, ini kita pijat. Nah, cara mijatnya itu seperti ini teman-teman ya. Dan sebelum memijat setiap titik refleksi itu harus dikasih hand body supaya tidak lecet teman-teman. Apalagi kalau kita menggunakan alat bantu seperti tongkat pijat ya. Nah, itu kadang-kadang kalau nggak dikasih ini suka lecet atau melenting dia. Akhirnya kita nggak bisa melakukan pemijatan lagi karena nunggu itu benar-benar kering ya, atau kita pindah ke bagian lengan. Nah, ini kita pijat seperti ini teman-teman ya. Nah, bisa juga seperti ini teman-teman, kita pijat dengan telunjuk atau kita totok seperti ini ya. Nah, kita giniin. Nah, terkadang kita mungkin jarinya belum kuat. Nah, oleh karena itu silakan pakai alat bantu, yaitu seperti ini teman-teman, kurang lebih alat tongkat pijat yang kebetulan kalau punya saya terbuat dari kayu, tapi ada juga yang terbuat dari plastik atau juga terbuat dari besi. Nah, itu silahkan cari di toko online, itu banyak. Kalau belum punya itu murah atau enggak bikin ya, itu juga bisa seperti itu teman-teman. Nah, misalkan kita pijat ini, nah ini kita fungsi ginjal ini untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang menyaring ya, menyaring, terutama fungsi utama adalah menyaring darah kotor ya, yang nantinya bisa dibuang melalui ke ini kan saluran kencing dan kandung kencing. Nah, tekanannya ini 1 sampai 2 kilo teman-teman. Nah, untuk menentukan tekanannya silahkan teman-teman nanti pijat aja timbangan ya. Nah, timbangan kue atau timbangan badan silakan. Nah, itu jadi untuk mengetahui tekanannya. Kemudian 5 sampai 10 menit yang efektif ya untuk satu titiknya. Kalau untuk kita memang benar-benar pengobatan, apalagi pengobatannya ini kategori kelas berat seperti kanker, itu penyakit kanker adalah penyakit yang termasuk kategori kelas berat. Jadi saya sarankan 5 sampai 10 menit itu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lakukan juga di sini, di sana, di sini. Nah, kemudian dari sini pijat daerah kepala. Nah, daerah kepala dulu, karena semua sistem saraf kita, semua perintah organ kita itu yang melakukan adalah karena adanya perintah dari ini. Oleh karena itu kita pijat daerah kepala. Nah, yang pertama yang kita pijat itu adalah kelenjar bawah otak. Teman-teman, adanya di sini posisinya kurang lebih teman-teman. Nah, di sini posisinya ya. Kelenjar bawah otak. Nah, kemudian ini fungsinya dia salah satunya adalah mengatur pertumbuhan organ-organ dan mengatur sistem metabolisme ya. Nah, itu yang paling utama ya, mengatur. Nah, termasuk liver itu yang ngatur itunya melalui dia, yang pengaturannya itu melalui kelenjar paratiroid ya teman-teman ya. Nah, dari sini maka kita kemudian daerah refleksi metabolisme. Nah, refleksi metabolisme itu banyak ya, dari mulai ususnya, dari mulai
lambung, pankreas, usus. Nah, itu kita pijat juga. Nah, terkadang kotoran-kotoran yang ada di titik-titik refleksi itu kita bisa rasakan seperti pasir, gitu, atau enggak ada benjolan-benjolan kecil pada saat kita tekan. Nah, itu adalah kotoran-kotorannya. Atau mungkin kalau orang Jawa tuh nyebutnya urat merengkel ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu. Nah, jadi misalkan nih untuk menentukan daerah metabolisme kita mulai dari apa? Dari lambung dulu ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian juga ini ada pankreas dan apa? Pankreas dan usus 12 jari ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini lambung dan usus 12 jari dan pankreas. Ini gunakan hand body lotion ya selalu ya. Gunakan hand body lotion, tekanan 1 sampai 2 kilo ya. Kemudian juga 5 sampai 10 menit rata-rata, teman. Nah, kalau yang lebar begini kalau kita misalkan memang bisa pakai jempol, kita pakai jempol ya. Kayak gitu. Kemudian yang kita harus pijat itu adalah daerah usus, teman-teman. Itu posisinya dia begini, teman-teman. Ya, jadi dari sini teman-teman ya, ususnya ya. Nah, ini usus besar transversus ya. Terus juga apa? Ada katup iliosekal di sini nanti sama yang usus buntu ya di sini ya. Nah, gitu. Nah, ini pijat juga. Nah, di sini juga sisi sini. Nah, ini ya, segini ya. Ini pijat semua ya, daerah sini ya. Ini usus halus, teman-teman ya. Dari mulai batas ini tumit nih begini. Nah, ini ada perbatasannya turun. Nah, pas mulai turun itu ini langsung daerah usus halus. Nah, ini kita pijat juga ya. Kemudian yang kita harus pijat adalah kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal itu letaknya itu persis di sini nih, ya. Nih, sini teman-teman. Nah, kemudian kelenjar bawah otak, teman-teman. Nah, di sininya. Jadi kelenjar adrenal dia mengatur tekanan darah yang ada di tubuh juga salah satunya, dan juga sebagai pelumas otot jantung dan otot organ-organ lainnya. Nah, juga ini serabut saraf lambung, dia mengatur kadar asam lambung yang ada di lambung ya. Dan juga bila mana orang gampang capek, gampang letih, nah ini biasanya serabut saraf lambungnya terganggu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke titik-titik lainnya. Nah, titik-titik lainnya itu apa, teman-teman? Otomatis yang kita bahas adalah kanker hatinya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, ini fungsinya tuh gini, teman-teman ya. Jadi nah, kalau kita ibaratkan ini hati ini itunya posisinya di sini, teman-teman nih. Nah, ini yang gelap ini liver ya. Ini liver. Nah, ini ada kandung empedu yang di dalamnya. Karena dia itu adanya di dalam jadi satu, maka kita pijatnya langsung begini aja. Nah, ini pijat ini yang harus banyak, yang diutamakan yang pijat liver ini ya. Karena ini kan kankernya berada di liver. Jadi kotoran-kotoran yang ada di liver, sel-sel yang tidak bagus itu nanti kita buang ya. Karena kan posisinya ada di liver, maka liver inilah, titik liver inilah dan kandung empedu inilah yang kita ibaratnya pijat terus agak benar-benar fokus di sini kita. Oke. Nah, kemudian yang kita pijat juga adalah nanti di kaki kiri itu ada di kaki kiri namanya limpa. Nah, kenapa kita harus pijat limpa? Dikarenakan itu dia berfungsi untuk menangani bakteri ya. Jadi kadang-kadang karena ini penyakit ini kan
yang tadinya kotoran menumpuk itu dan sel-sel yang tidak bagus itu membentuk satu koloni itu, maka di situ banyak kumpul bakteri gitu loh. Karena kenapa? Kotoran-kotoran banyak yang tertahan di daerah situ gitu loh. Akhirnya jadi menjadikan bakteri dan sel-sel yang nggak bagus juga itu nantinya akan bisa dibunuh bila mana limpa meningkatkan sistem autoimun kita, imunitas kita. Otomatis bila mana sistem imunitas kita itu, maka sel-sel yang tidak baik itu bisa kita buang atau kita bunuh ya, karena dia bersifat merugikan tubuh kita sendiri. Nah, itu adalah sistem otomatis pertahanan yang ada di dalam tubuh kita, salah satunya dari limpa. Nah, selain dari limpa, maka kita juga pijat dari sistem amandelnya. Nah, gitu di sini ya, adanya amandel ya. Nah, di sini teman-teman. Ya, ini amandel daerah sini. Oke. Nah, kemudian semuanya tetap 5 sampai 10 menit, 1 sampai 2 kilo ya, dan selalu gunakan hand body ya. Nah, oke teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi ini adanya di sini teman-teman, ada 2 tempat. Nah, jadi kelenjar reproduksi ini fungsinya adalah dia menggantikan sel-sel yang sudah aus atau sudah mati atau tidak bagus lagi. Nah, kalau kita sel-sel yang tidak bagus yang ada di sel kanker ini kita buang, itu salah satunya akan direproduksi lagi oleh kelenjar reproduksi ini ya. Nah, atau indung telur atau testis kalau untuk orang laki ya. Nah, selain di sini ada juga di sini teman-teman. Nah, ini fungsi adanya di sini teman-teman ya. Jadi kalau kita gambarkan ini posisinya gini teman-teman. Nah, ini daerah sini nih ya, daerah sini. Nah, ini pijatnya dari bawah ke atas ya, selalu pijatnya dari bawah ke atas. Dan hand body lotion itu mesti ya, karena kenapa? Kalau ini begitu ini kering, tambahin lagi, begitu ini kering, tambahin lagi, supaya apa? Supaya nggak lecet ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kita harus pijat adalah kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini fungsinya sama teman-teman dengan limpa ya. Jadi dia mengangkut kotoran-kotoran yang ada dalam darah, dan di satu sisi dia juga memberikan hal-hal yang bagus melalui jalur darah ya. Nah, seperti itu. Jadi dia juga meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Sel kelenjar getah bening ini otomatis bila mana kelenjar getah bening kita bagus, insya Allah sel-sel kankernya pun juga cepat terbuang ya. Oke, di sini ada 4 ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ada daerah sini, daerah dada ya, daerah dada, kemudian daerah perut di sini, kemudian di sini nih daerah bagian atas, kelenjar getah bening bagian atas. Nah, kemudian ada yang di depan mata kaki luar, ini kelenjar getah bening bagian atas samping kalau saya nyebutnya ya. Yang pertama di sini teman-teman ya. Nah, gini. Jadi antara tulang ini dengan tulang dari telunjuk ini membentuk satu sudut ya di sini ya, sebenarnya di sini gambarannya. Ini kurang gede. Nah, itu pijatnya dari bawah ke atas, pijat bawah ke atas. Ini kelenjar getah bening bagian dada. Nah, kemudian untuk bagian perut. Nah, ini di depan mata kaki ya, di depan mata kaki bagian dalam. Ini ada juga. Nah, seperti itu di sini teman-teman ya. Nah, kemudian dari sini ini adanya di sini teman-teman, di lekukan ini nih. Nah, ini ada lekukan seperti ini ya. Nah, ini posisinya di sini. Nah, seperti itu di sini teman-teman. Nah, yang keempat posisinya ada di depan mata kaki bagian luar. Nah, ini kita raba dulu mata kakinya mana tulangnya. Nah, ini. Nah, itu berarti ada di sini teman-teman. Nah, daerah sini ya kita pijat ya. Gitu teman-teman.
Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, supaya mengarah ke jantung, dan dari jantung itu bisa dipompa untuk supaya cepat masuk ke ginjal, supaya bisa keluar kotoran-kotorannya. Oke, nah yang satu lagi, untuk kaki kiri itu sama seperti di kaki kanan, titik-titiknya, cuman ada penambahan di bagian limpa tadi saya bilang ya. Oke, saya hanya bikin yang untuk di kaki kanan aja karena untuk memperpendek durasi videonya aja teman-teman ya. Jadi untuk kaki kirinya itu nanti saya tinggal langsung aja ke titik limpanya ya, untuk menunjukkan titik limpa adanya di sebelah mana. Oke, kita beralih ke titik ke kaki kiri ya. Kita di kaki kiri ya, jadi kita kaki kiri langsung aja saya tentukan dulu ginjalnya ya, sisi. Nah ini posisinya ginjal di sini teman-teman. Nah ini si ginjal ini ya, dia ya. Jadi begitu lekukan begini nih, nah ini daerah sini nih. Nah daerah untuk limpa itu posisinya sejajar dengan jari manis ya, jari manis. Tetapi kita lihat lagi tekukan. Nah begitu di dekat tekukan yang tulang ini, adanya posisinya di sini teman-teman. Nah kalau di sisi sini adalah jantung ya. Nah ini jantung, ini limpa ya. Jadi oke, jadi teman-teman ngerti ya. Nah dari sini kita pijat limpanya. Nah ini juga harus kita fokuskan ke titik pemijatan untuk yang kita titik pijatnya. Karena kenapa? Karena ini yang akan membasmi sel-sel kankernya. Dengan imunitasnya meningkat, otomatis sel-sel kankernya juga dibasmi ya. Oke. Bagaimana kita mengenal titik-titik refleksi untuk untuk mengatasi penyakit gangguan kanker hati ya. Nah, jadi dengan melalui pijat refleksi ini mudah-mudahan teman-teman yang sedang menderita penyakit ini mudah-mudahan bisa segera cepat sembuh. Karena kenapa? Semakin kita sering direfleksi itu semakin tubuh kita akan merespon untuk menjaga keseimbangannya. Bila mana itu sudah seimbang, maka hal-hal yang tidak bagus di tubuh kita itu pun juga akan hilang. Tapi tetap selalu berprinsip bahwa kesembuhan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya sebagai perantaranya saja, dan itu harus selalu diingat. Kita juga jadi selain dari ikhtiar seperti ini, kita juga minta agar kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk minta kesembuhan. Nah, selain ini ada herbal-herbal yang biasanya teman-teman juga bisa konsumsi untuk mempercepat kesembuhan dari penyakit kanker hati ini. Nah, nanti akan saya sebutkan beberapa. Nah, teman-teman caranya begini, cara mengolahnya. Jadi teman-teman silakan aja ambil dari 3 bahan yang saya sebutkan, masing-masing kurang lebih ya 20 gram. Nah, kemudian disatukan, direbus dengan air sebanyak 3 gelas, dijadikan menjadi 2 gelas ya. Nah, minum pada saat lagi masih hangat atau sudah dingin nggak apa-apa. Minumnya pagi dan sore ya teman-teman ya. Bahan-bahannya tuh seperti ini aja teman-teman. Jadi seperti temulawak ya, terus juga ada kunyit. Nah, terus kemudian pohon tapak dara, semuanya bisa bagiannya. Kemudian juga madu tawon ya, madu tawon asli yang dari hutan tuh biasanya madu hitam ya. Kalau bisa mah kalau ada madu hitam. Kemudian juga pohon benalu. Nah, kemudian dan juga kalau misalkan teman-teman punya propolis, itu minum propolis, tapi propolisnya kalau bisa yang benar-benar propolis murni gitu loh. Jadi kalau untuk mengetahui propolis murni bagus atau tidaknya tuh pada saat kita meneteskan itu di air, nah airnya itu tetap bening, agak kehijauan kekuningan gitu. Jadi tapi bening ya, tidak keruh. Nah kalau dia keruh kecoklatan berarti kandungan propolisnya itu tidak bagus, tidak banyak gitu loh. Yang bagus itu adalah pada saat itu diteteskan, nah itu bisa
bisa menjadi bening, tetap bening gitu maksudnya. Nah, kebetulan saya juga kalau teman-teman mau pesan propolis yang bagus seperti itu bisa pesan nama saya nantinya ya. Karena saya juga menggunakan propolis tersebut untuk mengobati pasien-pasien yang memang penyakitnya berkaitan dengan imunitas tubuh ya. Nah, karena juga fungsinya propolis kita tahu itu juga bisa membantu untuk membunuh virus dan bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita ya. Oke teman-teman, dan kemudian teman-teman ini setelah minum ramuan-ramuannya, teman-teman juga harus menjaga makan ya, jaga makan, jaga minum, terutama dari hal-hal yang mengandung lemak, terus jeroan, udang, dan zat-zat pengawet ya, pewarna makanan, minuman yang di kalengan atau botolan kayak gitu, atau minuman kemasan. Nah itu, kemudian ikan laut, ikan-ikanan ya, atau protein yang dari ikan atau daging, nah itu hindari dulu selama dalam masa pengobatan ini. Dan juga kurangi minum gulanya, karena gula itu sebagai makanannya sel kanker ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman mau gampang juga, efektif juga minum dan makan kenikir, daun kenikir, dan juga kukusan singkong, itu efektif sekali ya. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan dua makanan tersebut, karena kita ketahui dan sudah diketahui bahwa daun kenikir itu pada saat langsung dikonsumsi dikonsumsi oleh penderita kanker, maka 98% langsung bereaksi menghajar sel-sel kanker tersebut ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, caranya daun kenikir dibersihkan, dicuci bersih, kemudian dimasak air, direbus ya. Rebus air sampai mendidih, kemudian daun kenikir tersebut dicelupkan kurang lebih 5-10 detik saja. Nah, kemudian itu bisa dimakan atau di blender, silahkan buat lalapan jadinya ya. Nah, itu juga dimakannya bersama singkong kukus ya, jangan direbus. Kalau direbus, vitamin B17-nya hilang yang ada dalam singkong, karena yang dibutuhkan adalah singkong itu adalah vitamin B17 yang fungsinya itu nantinya membantu untuk menghilangkan sel-sel yang ada dalam kanker tersebut. Oke teman-teman, sampai sini dulu penjelasan saya mengenai sharing saya mengenai pijat refleksi untuk untuk kanker hati. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman di luaran sana. Bila mana teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan like, share ke teman-teman orang luar, dan juga subscribe channel ini. Semoga channel ini juga makin ke depannya makin bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan bila mana teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ajukan saja di kolom komentar atau japri saya langsung di WA ya. Nah, WA saya ada di deskripsi channel ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.